Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatan Rafael Alun Trisambodo sebagai Kepala Bagian Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Sri Mulyani mengatakan pencopotan itu dilakukan untuk memaksimalkan pemeriksaan terhadap Rafael Alun Trisambodo. Dia juga meminta penyelidikan atas pelanggaran disiplin ayah Mario Dandi tersebut. Dasar pencopotannya adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Sri Mulyani juga meminta Irjen Kementerian Keuangan memverifikasi aset harta kekayaan dari Rafael Alun Trisambodo. Di dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT, saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Sebelumnya, Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada keluarga David, PBNU, dan GP Ansor atas perbuatan anaknya yang bernama Mario Dandi Satrio. Perbuatan Mario itu membuat anak pengurus GP Ansor masuk ruang ICU. Selain itu, ayah Mario yang merupakan pejabat pajak menyadari perbuatan anaknya salah sehingga merugikan orang lain dan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ia pun menyatakan akan menghormati proses hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penganiayaan yang melibatkan anak pejabat pajak ternyata ikut menyeret institusi Ditjen Pajak. Pasalnya, sejumlah harta yang dimilikinya belum dilaporkan. Dan setelah ditelusuri, nyatanya banyak pejabat di Ditjen Pajak yang lalai dalam menyetor LHKPN. Menurut situs lhkpn.kpk.go.id, terungkap bahwa total ada 13.885 pegawai Kemenku belum setor LHKPN di tahun 2023 ini. Dan 50% diantaranya adalah pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu. Sementara itu, data tingkat kepatuhan lapor pajak tahun 2022 menurun jauh dari tahun sebelumnya. Tercatat hanya 37,40% pejabat Kementerian Keuangan yang melaporkan LHKPN-nya. Sementara untuk tahun ini lebih dari 50% sudah melaporkan LHKPN-nya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kasus kekerasan Mario dan gaya hidup mewahnya membuka tabir banyak pegawai pajak tidak melaporkan harta kekayaan. Apa akibatnya jika ini terus dibiarkan dan apa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama dengan kami koordinator dari MAKI, Bang Boyamin Saiman. Selamat petang Bang Boyamin, Renhat Sirait Bang di studio. Petang Renhat. Baik, Bang Boyamin, langsung saja menurut Anda dari kasus penganiayaan anak pejabat pajak ini yang sekarang kemudian menjadi kotak Pandora bahwa masih banyak pejabat di Ditjen Pajak tidak melaporkan harta kekayaannya, apa yang bisa ditangkap dan bagaimana ini harus segera ditindaklanjuti? Kalau dalam persoalan ini nampaknya hanya hangat-hangat tai ayam sebenarnya, karena ada persoalan kemudian tiba-tiba seakan-akan dipecat. Padahal jauh sebelumnya banyak orang pajak, pegawai pajak yang kena OTT KPK. Bahkan yang terakhir sebelum ini adalah yang terkait dengan Angin Prayitno Aji. Itu baru aja didakwa dia mencuci uang 44 miliar. Jadi sebenarnya mestinya kalau ini tidak hangat-hangat tai ayam begini sebenarnya sudah bisa diantisipasi kemarin-kemarin. Karena apa? Persoalan-persoalan ini banyak hal yang melatar belakangi. Pernah terkait dengan yang saya pernah publikasikan itu, tapi sampai sekarang juga belum ada penyelesaian. Misalnya tagihan pajak sebuah perusahaan yang dikatakan bubar itu 1,7 triliun. Tapi cukup hanya diselesaikan dengan pembayaran 20 miliar. Yang dikejar adalah orang yang pengurus, artinya direksi tanpa punya saham.
Sementara yang pengurus, yang komisaris, yang direktur utama, yang punya saham tidak pernah dikejar, padahal orangnya juga masih ada. Dan saya publikasikan itu waktu itu, bahkan saya laporkan KPK, sampai sekarang juga belum ditindaklanjuti bagaimana penyelesaiannya. Jadi sebenarnya kalau oknum pajak ini banyak yang berharta banyak gitu atau kaya, itu sebenarnya seperti rahasia umum sebenarnya gitu. Dan mereka juga sebagian juga memang tidak melaporkan itu secara detail, secara penuh ke LHKPN. Namun sayangnya kan nyatanya ini promosi, punya jabatan. Kalau mau fair sebenarnya kan orang-orang yang tidak lapor atau tidak tertib lapor itu mestinya kan tidak dikasih jabatan. Apalagi tidak pengertiannya promosi gitu. Nah, beberapa kali kan saya juga misalnya bukan hanya di pajak, di bea cukai, bahkan kemarin baru aja inkrah yang diduga melakukan tindak pidana korupsi di bandara berkaitan dengan jasa kurir. Dan itu nyatanya hal-hal yang menurut saya sesuatu yang belum bisa diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. Dan ini sebenarnya kalau saya ingin boleh menyatakan, apa masalahnya? Ini keteladanan. Banyak hal yang belum bisa dilakukan keteladanan oleh pemimpin-pemimpinnya, sehingga aparat yang di bawah oknum-oknumnya banyak yang nakal itu, Reinhard. Oke, jadi ketika ini kemudian direspon dengan mencopot dari jabatannya dan kemudian akan dilakukan verifikasi, ini menurut Anda seharusnya tidak perlu kasus ini pun sudah harus dilakukan begitu ya, sudah harus diantisipasi. Sudah gampang kok sebenarnya sejak dulu, dan selalu ada pemicunya kalau mau gitu. Di OTT KPK pegawai pajak itu banyak. Dulu bahkan sebelum ada KPK itu ada terkait dengan yang disidangkan di Jakarta Selatan itu, saya ingat persis itu yang sudah disidangkan itu namanya Bahasim Asifi, itu juga orang pajak dulunya. Tapi kemudian itu ya hanya terpulang hanya itu aja yang kena proses, yang lain-lain juga tidak ada pembenahan, dan itu menurut saya itulah yang pekerjaan rumah yang belum diselesaikan oleh Bu Sri Mulyani sampai saat ini, belum dituntaskan lah setidaknya. Karena beberapa juga kalau mau dilacak seperti motor gede ini, jangan-jangan ini juga tidak bayar bea masuk. Karena beberapa sepengetahuan saya banyak barang mewah, mobil mewah, motor gede, segala ini yang masuk kemudian pajaknya seakan-akan bea masuknya terhutang. Sampai barangnya rongsok itu bea masuknya juga masih tertulis terhutang. Paling-paling ujung-ujungnya kalau itu ketahuan pura-pura diberikan KPNL terus dilelang, seakan-akan itu barang rampasan. Jadi ini yang masih banyak yang kendaraan mewah itu, banyak yang diduga bodong kan. Sampai saat ini pun mereka banyak yang diduga bodong, mobil-mobil mewah, motor gede, ataupun barang-barang mewah yang lainnya. Jadi ini sesuatu yang memang mendasar, yang memang kalau mau dibersihkan, artinya bukan pada posisi yang istilahnya dari harta kekayaan, tapi istilah saya itu adalah tata kelola yang baik, transparan, kemudian juga akuntabel, dan juga mencegah ketirisan, bukan hanya sekedar kebocoran. Nah, oknum-oknum ini yang bisa sampai kaya raya itu kan sebenarnya karena memang tata kelola yang belum baik di baik perpajakan maupun di bea cukai misalnya. Terutama kalau kita bicara perpajakan, bagaimana malah justru dugaannya orang-orang yang kaya itu bayar pajaknya sedikit, sementara kita orang kecil-kecil hanya PBB, pajak bumi bangunan, atau PPN karena apalah bisnis toko atau apa, tapi malah justru itu yang sangat diharapkan untuk patuh gitu. Tapi banyak hal yang kalau pengertiannya itu orang pengusaha-pengusaha kaya banyak yang kemudian diduga pajaknya tidak sepenuhnya dibayar dengan baik. Ya. Jadi justru orang pajak, pejabat-pejabat ini justru yang tidak patuh terhadap pajak itu sendiri. Bang Boyamin, terakhir ini sekarang PPATK tengah menelusuri transaksi mencurigakan. KPK juga mulai berkomentar. Dan ditemukan juga ternyata ribuan pegawai di Ditjen Pajak ini belum lapor taat terhadap LHKPN mereka. Menurut Anda berangkat dari kasus ini sampai sejauh mana ini harus terus diusut dan juga ditelusuri supaya tidak aji mumpung saja begitu? Halo Bang Boyamin. Baik, tampaknya kami terputus dengan Bang Boyamin Saiman, koordinator dari MAKI, yang tadi kita membicarakan soal kasus pajak berangkat dari kasus penganiayaan anak pejabat pajak.